Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Ta'lim Al-Furqan yang hadir pada kesempatan malam ini maupun yang berhalangan hadir, semoga kesemuanya selalu diberkahi oleh Allah, dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Al-Furqan ini. Semoga ini nanti menjadi wasilah kita dipertemukan di surganya Allah, dalam ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat merupakan ibadah yang paling mudah untuk memperoleh pahala. Mau ikhlas mau enggak, insya Allah orang berselawat ada nilai pahalanya. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan untuk masjid dan yang memperjuangkan berdirinya masjid dan majelis ta'lim ini. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita juga doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita saat ini yang sakit, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Dan juga kita doakan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah semuanya, wabil khusus almarhum Bapak Haji Oman bin Saurin. Kita doakan semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah, dan ditempatkan di raudhah riyadil jannah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita akan ngaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, disepakati oleh dua ulama ahli hadis, makanya biasa disebut muttafaqun alaih, yang bersumber dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Isi hadisnya, ini mic-nya suaranya kayak dudutan ya? Pakai yang itu aja kali Bu ya? Kok suaranya kok kayak nut-nutan? Iya, kayaknya kok dudutan.
hadis yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Isi hadisnya adalah, saya bacakan dulu. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahati wa kuriha lakum kila wa qala wa kasratus su'ali wa idha'atul mali. Muttafaqun alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, alaikum, untuk kalian semua, ya untuk kita semua. Ini yang bersabda Rasulullah, berarti ini berlaku untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan? Yang pertama adalah uququl ummahati, durhaka sama ibu. Berarti kalau sama bapak boleh ya? Ya kan tagnya sama ibu kan? Berarti kalau sama bapak memaknainya bukan begitu. Kenapa Rasulullah menyebutkan secara spesifik nyebutnya ibu? Karena ibu memang posisinya ranking 1 sampai 3 ditempati ibu, bapak ranking 4. Kasihan ya. Lah iya. Dan hadisnya kan populer banget ya. Ketika ada sahabat yang pertama, ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku hormati? Jawabnya ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Berarti ibunya 3, bapaknya? Oh kan? Iya. Ibunya 3, bapaknya? Maksudnya bukan kok ibunya itu jumlahnya 3, bukan. Pada suudon aja sih. Bukan ibu kok jumlahnya 3, bukan. Ranking 1 sampai ranking 3 diduduki ibu, baru seandainya ada 2 perintah bareng, yang satu nyuruh ibu, yang satu yang nyuruh bapak, maka yang didahulukan. Seneng ya ibu-ibu semua yang hadir dapat pembelaan ini mah. Tapi ya memang begitu ya. Orang itu bisa masuk surga gara-gara ibu, bisa masuk neraka ya gara-gara. Orang bisa jadi terhormat gara-gara ibu, bisa nyungsep ya gara-gara. Kisah zaman Rasul ada seorang tabi'in, bukan sahabat ya. Kalau sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasul, pernah tatap muka langsung, sedang dia dalam keadaan iman, itu namanya sahabat. Walaupun tiap hari bareng Nabi, tapi dia belum iman, bukan sahabat. Abu Lahab itu sering ketemu Nabi. Wong Abu Lahab itu pamannya Nabi yo. Pak Le yo. Om kalau orang sini yo. Omnya Nabi yo. Ya sering ketemu, dari kecil ya sering ketemu. Tapi wong sampai mati nggak iman, maka ya nggak disebut sahabat. Ada yang paman plus besan. Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali, makanya disebut Ali bin Abu Thalib. Rasulullah punya anak perempuan namanya Fatimah. Lah kemudian Ali dan Fatimah dinikahkan, makanya Abu Thalib itu ya paman ya besan. Boleh. Wong Rasulullah jalani kok. Paman ya besan, karena Abu Thalib itu saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah. Lah, Abu Thalib itu dalam riwayat sampai meninggal belum syahadat, alias belum iman. Ini besan plus paman. Gimana Rasulullah cintanya ya? Wong besan ya paman. Dan yang ngurusi Rasulullah mulai dari Rasulullah umur 8 tahun sampai Rasulullah menikah, sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah jadi Rasul, yang belain mati-matian Abu Thalib.
Tapi sayang disayang, Allah berkehendak lain. Abu Thalib itu sampai wafat belum syahadat. Lah maka Abu Thalib tidak masuk dalam kategori sahabat. Lah kalau tabi'in itu orang yang generasi sesudahnya, orang yang sudah iman di zaman Rasul tapi nggak pernah ketemu Rasul. Lah itu ada namanya yang terkenal tabi'in belakangnya lagi, generasi belakangnya lagi. Umpama Rasulullah itu hidup tahun zaman Belanda tahun 45, anaknya bawahannya namanya sahabat, bawahnya lagi namanya tabi'in, bawahnya lagi namanya tabi'in, terus sampai ke bawah sampai sekarang. Lah dulu ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nggak Bu nama ini Bu? Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang beliau itu punya tanda kalau orang sering manggul itu kan pundaknya, kalau orang Jawa bilang kapalan. Kalau orang sini apa? Sama ya, pundaknya sini loh. Kapalan. Karena dia itu sangat bakti sama ibunya. Tiap hari olahraga manggul anakan sapi. Kalau orang Jawa pedet, panggul naik bukit turun lagi, naik bukit turun lagi. Asal ditanya orang, "Wes, kok kamu kayak kurang kerjaan?" "Saya latihan. Nanti saya berencana mau gendong emak saya dari sini sampai naik haji." Rencananya Uwais. Kalau orang sekarang nggak perlu Bu, cukup beli tiket daftar ke travel haji. Maknya dibayarin. Yo. Lah kalau dulu wong belum ada travel dulu. Armina Reka belum ada. Belum ada, yus makanya latihannya itu. Lah satu hari Uwais Al-Qarni ini teman-temannya pengen sowan ke Rasulullah di Madinah. Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Lah pas mau berangkat, emaknya ngomong begini. Kalau orang Betawi mah Tom gitu ya. Kalau orang Jawa le. Kalau orang Sunda apa? Jam gitu ya. Apa gimana? Iya kan? Kalau orang Sunda apa? Asep gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Kalau kamu pergi ke Madinah nemui Rasulullah, yang ngurusin saya siapa? Karena ibunya ini udah sepuh, udah lanjut usia. Akhirnya Uwais Al-Qarni membatalkan niatnya, nggak ikut sowan ke Madinah. Padahal beliau sangat pengen ketemu dengan Rasulullah. Begitu rombongan ini nyampai ke Madinah, bercerita, "Ya Rasul, ini sebetulnya saya ada teman satu lagi yang pengen banget ketemu Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Cuma dia nggak bisa ikut karena lebih bela ngurus ibu." Lah kemudian setelah rombongan ini pamit pulang, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dua sahabat yang paling senior. Langsung Rasulullah ngomong ke dua orang ini, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu seorang pemuda yang kulitnya agak gelap, ada tanda di pundaknya tadi itu, kapalan, kamu minta didoakan sama dia." Berarti ini Abu Bakar sama Umar, orang yang paling dekat sama Rasulullah aja diperintah untuk minta didoakan Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang amalannya mungkin ngajinya rajinan ibu, tapi punya amalan yang sulit ditiru, yaitu baktinya luar biasa sama ibu. Sampai sahabat Umar, sahabat Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk didoakan sama Uwais Al-Qarni. Itu satu sisi contoh seorang pemuda yang saking baktinya sama ibu dimuliakan oleh Rasulullah. Belum pernah ketemu Nabi, tapi dimuliakan dengan doa yang mustajabah. Satu sisi lagi ada namanya Alqamah. Pernah dengar cerita ya? Seorang yang ibadahnya tekun, ibadahnya rajin, tapi satu hari pernah bikin kecewa ibunya. Ya kan? Begitu
berjalan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Alqamah sakit sampai akhirnya sakaratul maut, nggak mati-mati. Lah kemudian sahabat yang tahu ini kan kasihan. Ini Alqamah orang yang tekun ibadah, ibadahnya bagus, mungkin sujud jidat sampai hitam, dengkul sampai kapalan. Ya kali wong kita nggak pernah tahu kan ya. Lah kok sakaratul mautnya susah, ini sebabnya apa? Dicari-cari ternyata pernah membuat ibunya kecewa, mungkin sampai nangis. Ibu kalau kecewa itu kadang kan lost control Bu ya. Ngomongnya kadang blong. Ini yang dihati-hati. Ini omongannya manjur semua ini. Makanya saya kalau ngajar ibu-ibu biar ngantuk, biar ngobrol sendiri, saya nggak berani negur. Takutnya saya disumpahin. Mau biarin, mau tidur ya ben, mau ngobrol sendiri ya ben. Pokoknya ntar kalau waktunya selesai, wallahu a'lam bishawab, selesai. Takut disumpahin, manjur. Doanya lebih wali masalahnya. Lah ternyata begitu diselidiki, ternyata ibunya pernah kecewa, ibunya kebablasan ngomong. Lah sahabat yang lihat ini kan nggak tega ya, lihat temennya mati, sakaratul maut, mungkin krok. Ibu pernah lihat kayak yang sakaratul maut ya? Pernah kan? Melihatnya nggak tega ya, melihat matanya mendelik gitu. Ya Allah, ini orang tekun ibadah kok begini. Akhirnya sahabat yang lihat ini lapor, ngomong ke ibu, Bu, kalau Alqamah punya salah maafin. Ibu kalau kadang sakit hati, kadang ngomongnya enak aja maafin. Kemarin aja ngomongnya nyakitin. Udah berkali-kali diminta untuk maafin, ibunya nggak mau. Akhirnya lapor ke Rasul, ya Rasul, ini sahabat kita Alqamah udah sekian lama sakaratul maut nggak mati-mati, ternyata pernah nyakitin ibunya minta untuk dimaafin, ibunya nggak mau, ini gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah ngasih, kalau bahasa kita ngeprank, tahu ngeprank Bu ya? Nah, kalau gitu kumpulin kayu bakar, taruh di depan rumahnya Alqamah kita bakar aja. Dengar kabar begitu, ibu tetap nggak tega. Makanya ada ucapan orang Jawa itu, tego larane ora tego patine. Pernah denger ya? Yang orang Jawa loh. Kalau orang Madura ya nggak tahu. Ada ucapan tego larane ora tego patine. Ibu naluri seorang ibu walaupun sakit hati kayak apa, kalau ngelihat anaknya udah di ujung tetap kasihan, Bu ya. Walaupun ibu disakiti bolak-balik, ujung-ujungnya ya Allah kasihan. Kadang sampai saudara yang lain itu kesel ya. Loh, kita punya anak itu kan ada aja ya, yang lain nurut, yang satu nggak nurut. Yang nggak nurut ini kadang malah ngabisin duit tapi ibunya tetap dihilain. Kadang saudara-saudara yang lain sambil ngomong, Bu, anak gitu aja biarin ke Bu. Biar begitu juga sama anak ibu. Ibu ya? Iya. Beda sama bapak, kalau bapak mau sikat aja udah. Akhirnya ketika di prank Rasulullah dengan numpuk kayu bakar di depan rumahnya Alqamah, ibunya bilang, ya udah deh kalau begitu Alqamah saya maafin. Begitu dimaafin langsung inna lillahi wa inna. Ini pernah kasus saya diceritain sama mertua. Ada orang mau lahiran berhari-hari nggak lahir-lahir. Ini saya diceritain mertua, ibu mertua. Berhari-hari nggak lahir-lahir, udah dibawa karena dia orang mampu, dibawa ke rumah sakit katanya yang paling top lah. Tetep aja mau ditindakan sesar, ibu itu punya penyakit. Akhirnya udah berhari-hari, akhirnya ibu itu ditanyain, Mbak, ini kira-kira Mbak punya dosa apa sih kok sampai begini? Awalnya dia nggak ngaku. Begitu dia ngomong, dia kan tinggal serumah sama mertuanya. Kayak film di Indosiar itu loh, Bu. Kalau suaminya pulang dia baik sama mertuanya, tapi kalau suaminya pergi kan persis Indosiar ya.
Ayo, saya juga punya TV kok, Bu. Lah begitu akhirnya dia jujur cerita apa adanya, ya udah akhirnya mertuanya dibawa ke rumah sakit. Didudukin ke situ, anaknya yang mau lahiran, mantu yang mau lahiran tadi suruh minta maaf. Awalnya ya kayak gengsi gimana gitu. Akhirnya begitu minta maaf, gak lama bayi lahir. Ini sumbernya mertua saya. Yang mungkin itu yang dijiplak Indosiar ya itu. Yang pertama, uququl ummahati. Disebut secara spesifik seorang ibu karena ibu ini yang manjur doanya. Makanya sekesel-keselnya sama anak jangan sampai nyumpahin yang enggak. Ini kadang kalau ibu lagi marah ya, anak baru pulang, sekalian gak usah pulang, mau jadi apa? Mau jadi preman. Lantar kalau jadi preman beneran yang nyesel siapa? Nyesel dah, nyesel. Saya itu pernah baca artikel di Facebook atau di apa lupa saya. Imam besar Masjidil Haram yang sekarang itu kan namanya Syekh Abdurrahman As-Sudaisi, yang suaranya pokoknya sering kita dengar. Biasanya kalau pas haji hari Jumat imamnya beliau, karena beliau ini imam utamanya. Konon dulu waktu mungkin ya umur segini nih kali ya, orangnya itu terlalu aktif. Lah ibunya itu punya usaha catering. Ya kayak kita mungkin ya catering makanan gitu ya. Kan dijejer di meja panjang gitu ya. Kalau kita mungkin ya entah ngasih sambel atau apa gitu ya. Ini anak dari belakang ngikutin, cuman ngasih pasir. Itu nasi yang ya bukan nasi kalau di sono, pokoknya makanan lah. Yang udah siap diantar, kita ibunya kan madhep soro nih. Ini anak dari belakang ngikutin tapi ngasihnya pasir. Itu makanan udah siap diantar, begitu ibunya nyampe ujung nengok ke belakang, makanan penuh. Kira-kira kalau orang sini ngomong apa? Ini yang ngituin anak laki-lakinya. Sementara ibunya ini usaha catering udah siap diantar, udah tinggal ngepak, diisi pasir. Kira-kira kalau ibu punya usaha kayak gitu, terus punya anak laki-laki segini, ini niatnya mungkin anak laki itu bagus, bantuin ibu. Cuman salah naruh. Yang ditaruh serondeng atau apa malah ini pasir. Kalau ibu kira-kira loh. Kalau yang sering ngaji, astagfirullahaladzim. Yang sering ngaji. Kalau yang nggak pernah ngaji kira-kira ngomong apa? Lah itu ibunya itu marah ya marah, tapi nyumpahin anaknya, nyumpahinnya bagus. Ya Allah nak kalau bahasa kita begini ya. Ya Allah nak saya sumpahin nanti kamu bisa ngimamin orang seluruh dunia. Ngomongannya begitu. Ya dikabul oleh Allah, punya hafalan bagus, punya suara bagus, akhirnya kepilih jadi imam besar Masjidil Haram. Orang sedunia kalau haji, kalau umroh, kalau Jumat yang imamin. Makmumnya berapa ratus ribu orang, jutaan ya. Doanya ibu. Lah umpama anak ibu yo gitu kalau nyumpahin, ya Allah moga-moga ntar jadi RT gitu. Lah RT juga lumayan kok ya. Lah kalau jadi menteri kok kayaknya kok ya ketinggian. Ya tapi kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Itu mungkin tadi ibunya itu mungkin nggak kepikiran kalau sampai anaknya bisa, itu ya nggak mungkin kan. Tapi kalau Allah mau, yo nyumpahin. Kalau lagi memang kesel gimana lagi yo, daripada ditahan-tahan ntar jantungnya yo wes diluapin yo, kadang-kadang perlu, tapi mulutnya dikontrol. Dasar anak set. Lah kalau dia itu anak setan, yang ngomel siapa? Lah iya, kalau yang diomelin itu katanya anak setan, padahal yang ngomel itu maknya, berarti yang ngomel itu siapa? Maknya setan. Ya buset ya, ibunya setan ya.
Itu kalau ada anak diomelin dasar anak setan. Kalau anaknya cerdas pasti akan balikin. Berarti lumayan setan dong. Jadi bapak gua lakinya setan. Haram hukumnya durhaka sama ibu. Jangan langsung berarti kalau bapak halal, bukan. Ini hanya untuk penegasan bahwa durhaka sama ibu dosanya lebih gede daripada sama bapak. Apalagi dalam Islam itu ada hukum sebab akibat. Yang dilakukan anak kita itu sama persis dengan perilaku kita dengan orang tua kita. Itu akan terus, gak akan berhenti-berhenti kalau gak dirubah. Makanya kadang saya pernah dicurhatin ada seseorang yang dia sakit hati sama ibunya. Karena semenjak dia umur sekian tahun ditinggal merantau. Begitu merantau pulang, yo kayak nggak butuh anak, balik lagi pulang balik lagi. Begitu dia dewasa sampai nikah aja ibunya nggak dikabarin. Cerita sama saya omelin, Mbak, biar bagaimana itu yang lahirin Mbak itu dari situ. Mbak itu dulu pernah nginep dalam perutnya 9 bulan. Itu nggak bisa kebayar. Mbak pernah minum air yang berasal dari tubuhnya itu nggak bisa kebayar. Biar Mbak jadi orang kaya, itu duit semuanya dikasih ke emak, nggak kebayar. Sakit hati, yo monggo lah, itu memang kesalahan dari ibu. Kalau itu nanti ibu, Mbak kok tetap begitu, nanti anak Mbak akan begitu lagi sama Mbak. Saya gituin. Karena yang kita lakukan ke orang tua, itu nanti yang dilakukan anak kita ke kita. Kalau terus berterus, kan jadinya nggak bagus ya. Ya kalau bisa umpama walaupun kita dulu pernah sakit hati sama orang tua, jangan sampai itu kita balas dendam, khawatir nanti anak akan nurun. Terus begitu. Yang pertama, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Kemudian wa wa'dal banati. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah. Wa'dal banat itu dulu dimaknai mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena memang dulu di zaman Rasulullah itu masih ada budaya malu kalau punya anak perempuan. Kalau seandainya itu terus berlanjut, ini nggak ada semua ini. Tapi kalau ini nggak ada, ini lahir dari mana? Sama-sama ludes. Dan itu sudah membudaya mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Bahkan kalau ada seorang kepala keluarga kayak saya gini misalnya, nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa, itu aib. Bahkan mereka membuli dengan sebutan abtar. Yang di ujung surah yang andalan ibu baca itu, inna a. Terus abtar. Abtar itu artinya seorang laki-laki yang gak punya jagoan generasi penerus. Lah Rasulullah itu dulu dibuli dengan bulian abtar. Karena 3 orang anak laki-laki Rasulullah semuanya meninggal saat masih balita. Maka Rasulullah dulu disebut abtar. Abtar itu seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak yang gak punya anak laki-laki sebagai jagoan pelanjutnya. Itu dulu. Tapi sekarang malah kadang balik. Saya pernah diceritain orang lagi, ada di kampung halamannya dia itu kalau punya anak perempuan itu seneng banget, ladang duit. Kalau punya anak laki-laki penyakit, kata dia. Memang benar, ketika dia sayang ada acara ngantenan di kampungnya dia, itu yang ada cuman laki-laki, persis kayak sinetron Dunia Terbalik gitu. Ustadz Kemet pernah nonton ya? Aceng, komplotannya Aceng, Ido itu. Buat pelajaran kok. Itu walaupun sinetron, tapi itu nyata. Saya pernah datang di acara nganten, mulai datang yang nyambut itu yang perempuan cuman bisa dihitung pakai jari. Yang ngeluarin kalau di daerah itu kan minumnya pakai teh di gelas ya. Itu yang nyuguhin ya laki-laki. Kok laki-laki? Awalnya saya nggak ngeh. Begitu acara selesai saya ngobrol,
Pak, mohon maaf nih, dari tadi ini desa masuk pelosok kayak begini tapi rumah nggak ada yang jelek. Rumah bagus-bagus, tapi sayang kok adanya laki. Terus bapak itu bilang, begini loh mas, di sini itu laki itu warga nomor 2. Wis pokoknya sebagai pelengkap, yang jadi penguasa itu perempuan. Perempuan yang pada punya duit, makanya laki tugasnya ya nyuci piring, gosok, ngasuh anak. Perempuan yang nyari duit. Maka orang sini lebih bangga punya anak perempuan daripada punya anak laki. Mohon maaf kalau jamaah sini ada yang orang sono. Loh tapi hoyo nyata, saya pernah datang. Begitu sekian tahun nonton di TV ada sinetron Dunia Terbalik. Ya Allah, persis keadaannya begitu. Nggak usah disebutin nama tempatnya ya, nggak enak. Wawa dal banat itu dulu maknanya adalah membunuh anak perempuan. Itu makna dulu. Kalau sekarang dimaknai dengan membeda-bedakan anak. Itu termasuk hal yang haram. Nggak adil sama anak. Ya kalau anak cuma satu sih yo. Kalau anak kadang lebih dari 2, dari 3, itu ada kadang kecenderungan orang tua yang anak emaskan salah satu anak itu. Kok betul lu pernah dengar ngalami apa? Terkadang orang tua itu lebih menganak emaskan salah satu anak, atau bahkan kadang ada yang anak itu dianggap kayak anak tiri. Padahal sama-sama anak kandung. Umpama sama-sama berantem, itu yang dibelain yang ini mulu, yang ini enggak. Ini termasuk hal yang haram. Yang satu asal minta ini dibeliin, minta ini dibeliin, minta ini dibeliin. Yang satunya kayak enggak dianggap. Yo bisa jadi karena anak yang ini fisiknya bagus, ganteng, cantik lah. Selama yang ini mungkin ada kekurangan sehingga dia enggak bangga punya anak ini. Padahal bisa jadi anak yang enggak dibanggakan itu nanti yang ngurus orang tuanya. Loh ini saya juga dapat cerita lagi Bu. Ada orang yang punya anak 4, yang 3 sarjana bahkan sampai S2 dapat kerjaan bagus, yang 1 SMA aja nggak lulus. Karena memang dari kecil kebetulan yang satu ini kurang pinter. Kelas 1 2 tahun, kelas 3 tahun. Padahal kakak-kakaknya pinter-pinter. Akhirnya kakak-kakaknya yang pinter-pinter pada jadi sarjana S2 S3 pada dapat kerjaan jauh. Lah anaknya yang satu ini karena nggak pinter, ya wes akhirnya di rumah. Dapat suami yo nggak jauh dari tetangganya, ya wes hari-harian tani. Maknya akhirnya yang jagain siapa? Yang ini. Maknya sakit yang nungguin siapa? Yang itu. Anaknya yang dulu dibangga-banggakan katanya ada yang dosen yang ketika dikabari maknya sakit bilang, waduh mohon maaf sih Bu. Sampai kata maknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bilang aduh mohon maaf belum bisa pulang, paling nanti kalau 3 harinya baru pulang. Akhirnya anak yang dulu disia-sia ini malah justru yang ngurus di hari tuanya. Makanya dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya membeda-bedakan anak. Tidak adil dengan anak. Ya orang tua berusaha untuk adil, tapi kadang anak itu kemampuannya yo beda. Tapi yang penting orang tua tidak ada niat untuk membeda-bedakan. Ya satu sekolah semua. Jangan sampai kamu nggak usah sekolah, anak perempuan mah yang penting bisa ngulek. Itu kan zaman dulu ya. Orang kalau mak saya itu kan sama sekali nggak ngerti tulis, bapak ya sama nggak bisa. Dulu kalau ngambil rapot ya begini, jempol. Sampai sekarang kalau ada orang ngomong Indonesia ya nggak paham. Cuman kalau cucunya pulang biar ngomong nggak nyambung kok ya betah.
Anak saya ini kan nggak bisa ngomong Jawa. Begitu pulang ke rumah, sama bapak saya diajak naik sepeda keliling kemana-mana. Saya tanyain ngomong apa Pak? Boh. Kalau nonton TV, ngerti gak Pak? Ora. Saya asal melihat orangnya cakep-cakep, udahlah. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Walaupun anak memang kemampuannya berbeda dan rezekinya mungkin ya berbeda, yang penting orang tua tidak ada niat untuk membedakan, semampu-mampunya untuk berlaku adil. Kalau yang satu sekolah ya wis sekolah, yang lain ya wis disamakan. Karena membeda-bedakan anak termasuk hal yang haram. Harrama alaikum, Allah mengharamkan untuk kita semua wa'dal banat. Tekstual maknanya awalnya adalah mengubur anak perempuan. Kalau dimaknai sekarang adalah membeda-bedakan anak. Ya kalau zaman dulu memang iya ya. Cerita orang-orang tua dulu kan, yang udah yang laki aja sekolah, yang perempuan mah yang penting bisa ngulek aja dah. Wong ujung-ujungnya yo ngulek dulu. Kalau sekarang kadang cerita dari teman-teman yang jadi kepala sekolah, kadang yang ranking 1 10 besar rata-rata malah perempuan. Bener Ibu ya? Masih pada punya anak sekolah kan ya? Coba kalau pas ngambil rapot ya, yang dapat 10 besar sekarang rata-rata malah perempuan. Yo, wallahu alam. Kemudian yang ketiga, waman an wahati, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, man an wahati. Ini dimaknainya begini. Man an wahati itu maknanya begini. Orang yang hanya pinter nuntut haknya, tapi dia nggak mau melakukan kewajibannya. Atau makna lain, man'an wahati itu yang diharamkan oleh Islam ini, orang yang berlebihan. Man'an itu berlebihan pelitnya, itu juga nggak boleh. Wahati itu berlebihan, lawannya pelit apa? Royal. Tapi berlebihan. Kalau sampai kayak ada bahasa biar tekor yang penting. Nah. Di rumah mah sama istrinya ya Allah, perhitungan banget, giliran di luar teman-temannya ditraktir. Itu termasuk gak boleh. Lah iya, di rumah kalau perlu nih ibu kalau pagi mau belanja disuruh bikin proposal. Saking kebangetan pelitnya yo. Lah, man'an wahati itu dalam makna yang lain, orang yang kebangetan pelitnya itu haram. Kebangetan royal yo haram. Jadinya yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Yo sederhana saja. Kebangetan pelitnya yo naudzubillah. Tapi pelit sama irit bedanya apa, Bu? Irit sama pelit bedanya apa? Ayo. Indonesia, bahasa Indonesia itu memang kosakatanya banyak, sampai kadang perilaku yang tidak baik dibahasakan yang halus. Serakah sama semangat bedanya apa? Serakah sama semangat bedanya apa? Mirip ya. Lah semangat apa aja? Asal ada tawaran kerjaan, ayo. Itu ada yang nawar lagi, ayo. Itu semangat apa serakah? Itu kayaknya kosakata bahasa Indonesia di situ. Wong Indonesia itu memang terkenal kosakatanya itu kaya raya, Bu. Beras itu dalam bahasa Inggris apa? Rice.
padi ya rice, beras ya rice, nasi ya rice. Arab beras ya al-aruz, nasi ya al-aruz, padi ya al-aruz. Indonesia coba. Kalau masih di pohon namanya padi. Kalau udah dirontokin namanya bokan. Kalau udah dikupas kulitnya namanya itu kalau yang utuh. Kalau yang hancur ya kan? Kalau dikasih air dimasak, airnya pas jadinya. Kalau airnya kebanyakan, itu kalau nggak dibungkus. Kalau dibungkus janur namanya obat. Kalau dibungkus daun pisang, belum tentu. Kalau dalamnya ada isinya namanya Indonesia kok. Makanya kalau ada orang Indonesia itu paling kaya dengan bahasa. Itu satu bahan bisa berubah jadi berapa bahasa tadi? Bahasa Inggris, rice, nggak punya bahasa lain. Indonesia kok ya. Iya. Kalau dibungkusnya nggak ada isinya apa-apa, lontong. Kalau ada isinya, beras. Itu beras kalau dihancurin sampai lembut, kan? Diadonin, dikasih air, dibungkus daun pisang namanya. Kan? Indonesia kok dilawan. Sama serakah sama semangat bedanya kok. Saya kasih contoh Bu ya, nanti Ibu yang jawab. Budaya di sini kalau selamatan, selesai selamatan biasanya snack yang di piring itu diangkut pulang apa masuk kembali? Lah iya diangkut pulang kan berarti budaya Bantenan sini loh, Bantenan sini itu ya. Itu loh, kan udah jatah besek ini kan udah ada. Biasanya kan ada keluar yang di piring. Lah yang di piring itu nanti ketika udah mau bubaran kira-kira masuk ke besek apa masuk ke tuan rumah lagi? Nah, itu nanti akan kelihatan mana orang semangat, mana orang serakah. Kalau umpama si A, dia tinggal cuma berdua sama suaminya, anak-anaknya udah pada misah semua, tinggal cuma berdua. Begitu tuan rumah ngomong, ayo ibu-ibu jamaah semua, snack yang ada di piring, monggo silahkan dimasukin ke WC. Itu yang orang tinggal berdua sama suaminya, yo ngambil. Ada bolu ambil, ada pisang ambil, ada lemper ambil. Sampai beseknya itu ngikatnya susah. Ya kan? Yang satu si B ini ya sama kayak tadi itu sampai ngikatnya susah. Cuman di rumah ini anaknya 4, mantunya 4, anaknya punya 4 semua. Berapa itu? 4 kali 4 16. Lah, ini juga sama, dia tadi itu beseknya ngikatnya susah. Lah yang ini cuman tinggal berdua. Kira-kira yang A ini semangat atau serakah? Kalau yang B? Padahal kan sama-sama masukin. Bedanya apa? Kalau yang ini bawanya banyak disebut semangat karena memang di rumah mulut yang nungguin banyak. Kalau yang sini serakah, dia cuman berdua. Itu pun sudah sepuh, makan yang alot dikit udah nggak bisa. Ini namanya Kira-kira orang sini masuk yang A atau yang B? Walaupun perilakunya sama persis, bisa disebut serakah, konotasinya nggak baik. Yang satu disebut semangat, konotasinya
baik, tergantung dari latar belakang ia berbuat itu. Sama pelit sama irit itu sama begitu. Kalau ada orang yang memang penghasilannya itu pas-pasan, kalau ada sumbangan, aduh mohon maaf nggak bisa ngasih, itu memang dia lagi ngirit di rumah. Lah kalau ada orang kontrakannya se-RW, nggak tanggung-tanggung loh bikin contoh ngarang ini kan ya. Kontrakannya se-RW, itu ada berapa pintu ya? Banyak lah pokoknya. Tapi asal ada tarikan sumbangan dia bilang mohon maaf. Itu kira-kira ya iya, makanya antara pelit dan irit bisa ngebedain ya. Walaupun sama-sama nggak ngasih, yang satu memang dia keadaannya ya begitu, maka disebut ngirit. Lah kalau yang satu nggak ngasih tapi wong di rumah tumpukannya banyak, disebut kalau orang kampung saya, kalau ada orang begitu nyebutnya pentil. Tahu pentil? Yang di ban sepeda itu. Karet yang ada di ban sepeda, itu orang kampung saya nyebutnya pentil. Kalau orang sini apa? Sama pentil ya. Pentil itu kalau diisi angin berapapun akan ditampung oleh pentil, asal bannya muat. Jangan harap itu nanti angin akan keluar lagi lewat pentil selama pentil belum busuk. Lah kalau nanti pentil busuk, angin baru keluar. Itu orang sifatnya yang pelit, berapapun yang dikasih ke dia akan ditampung. Oh sini. Tapi kalau udah dipegang sama dia, jangan harap bisa keluar. Nanti keluar kalau sudah busuk. Pagi-pagi itu mules busuk ya. Busuk. Atau mungkin badannya yang busuk dibawa ke rumah sakit. Itu pun di rumah sakit nyarinya BPJS. Pentil. Orang kampung saya nyebutnya pentil. Loh, zaman saya usia SD, SMP itu kan lagi bangun madrasah di kampung saya. Itu saya kan disuruh keliling mintain ke sumbangan ke warga. Asal nyampe rumah yang itu tuh terkenal kaji pentil orang sono manggilnya. Udah haji orangnya. Tapi orang kampung saja punya kaji pentil. Kalau datang ke situ proposal dibaca dari ujung ke ujung, sampai koma aja dikomentarin, tapi nggak pernah ngasih. Bilangnya ya udah ini proposal bawa dulu, nanti saya telepon Pak Haji Qadir. Pak Haji Qadir itu yang ngetuai yayasan bangun itu. Nanti saya hubungi Pak Haji Qadir. Begitu saya tanya, Pak Haji, tadi kaji pentil ngasih nggak? Blas. Kaji pentil, tapi jangan ditiru loh ya. Takutnya ntar di sini mau ngadain maulid, jangan ke situ. Kaji pentil itu jangan. Siapa tahu udah insaf ya. Waman anwahati itu artinya itu terlalu pelit yo jangan, terlalu boros yo jangan. Iyo yang sedang-sedang itu zaman saya dulu SD ada penyanyi namanya Fetty Vera. Kalau nyanyi sambil joget-joget bangku-bangku ditebalikin yo. Lo zaman saya kecil tuh nonton TV itu cuma satu di kampung, acaranya Album Minggu. Kalau enggak Aneka Ria Safari, yang nongol itu kalau joget kan bangku dibalik-balikin gitu ya. Saya kadang kalau sekarang nyari, saya cari di YouTube, masih ada. Artinya kita menyesuaikan posisi diri kita, ekonomi kita itu seberapa kan yang paling tahu kita ya. Nah, kalau memang mampunya kita nyumbang sekian wis jangan dipaksakan. Kalau bilangnya memang kalau kita memang kita mampu jangan bilang enggak mampu. Nanti khawatirnya diambil beneran. Ketika ada panitia, ini bentar lagi kan Muharram ya. Biasanya kan ibu-ibu pada ngadain santunan. Biasanya ya di sini juga ngadain biasanya.
Nah, kalau ngadain begini kok datang ke rumah ibu mohon maaf ini ada acara Muharram buat santunan yatim. Lah kalau memang mampu, yo monggo disesuaikan. Jangan memaksakan yo. Nih, saya kasih 2 juta tapi nama saya tulis paling atas yo. Padahal mah lakinya udah pusing aja buat menu kebutuhan keberlebihan. Tapi kok langsung dibalik ya jangan. Misalnya ada yang datang padahal di simpenan punya banyak emas aja dari sini sampai ke sini. Itu Mas Agus belum dihitung. Ya jangan. Langsung bilangnya, aduh mohon maaf lagi nggak ada duit. Ntar kalau nggak ada beneran, ayo. Terlalu boros yo, jangan terlalu perit yo. Wes menyesuaikan. Man'an wahati. Kalau terlalu pelit ya kebangetan. Di hadis itu ada bunyinya, di depan pintu surga itu tertulis tidak akan masuk surga al-bakhil, orang yang pelit. Dan pelit itu ada 2 level. Jangan dikira sambal ayam geprek doang yang ada levelnya. Pelit itu ada 2 level. Level biasa itu namanya bakhil. Level luar biasa namanya syuh. Kalau pelit biasalah umum. Rata-rata kita ini aslinya punya sifat pelit itu pasti. Tapi ada yang dilawan, ada yang diperturutkan. Yang dilawan itu artinya begini, ada yang minta sumbangan, wah 5.000 sayang. Ah enggak, nanti insya Allah kalau saya ngasih Allah ganti yang lain. Itu namanya pelit yang dilawan. Ada yang pelit diturutin. Ada yang datang punya uang 100.000, ada kotak lewat, masukin 5.000, wah 5.000, ntar uang saya tinggal 95, nggak jadi ya. Nah, itu pelit yang diperturutkan. Lah pelit itu aslinya setiap kita punya, cuman ada yang dilawan, ada yang diperturutkan. Itu bakhil, itu biasa. Ada yang luar biasa namanya syuh. Syuh itu orang yang pelitnya kebangetan. Kalau bakhil itu konotasinya pelit hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Itu namanya bakhil. Itu rata-rata kita ya begitu. Untuk orang lain pelit, perhitungan banget. Tapi kalau untuk sendiri, itu namanya bakhil. Kalau syuh, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja kebanyakan kelamaan mikirnya. Lagi sakit, obat itu kan ya untuk dirinya ya. Ayo mak berobat ke dokter. Enggak mahal, beli bodrek aja ke warung. Kalau perlu aja, kalau di warung beli bodrek bisa pakai BPJS enggak? Wah banget itu namanya syuh. Kalau ditraktir makan, ikan bakar yo masuk, ayam yo masuk, apa masuk, siput doyan, bakso doyan. Tapi kalau makan sendiri, digoreng aja, minyak mahal, direbus saja. Lah syuh itu orang yang pelit bukan hanya untuk orang lain, untuk sendirinya juga pelit. Padahal yang kita keluarkan itu pada dasarnya kan kembali ke kita sendiri. Ibu sedekah loh. Zahirnya memang duit kita keluar. Tapi aslinya yang asli punya kita itu yang itu, yang sisanya itu bisa jadi punya tukang seblak, bisa jadi tukang tahu bulet, bisa jadi jatuh hilang. Kita punya uang 100.000, itu ada kotak biru, ada kotak merah, tuh. Itu tadi yang masuk ke situ berapa? Alhamdulillah. Ini kadang ada orang yang penting kan ikhlas. Kalau saya jadi panitia pembangunan, jadi panitia apa kek, mau ikhlas mau enggak terserah situ, yang penting banyak.
Ya kalau saya jadi panitia kan gitu ya. Nah ibu kan alasannya beda. Biar dikit yang penting ikhlas. Lah kalau dibalik udah dikit nggak ikhlas. Ikhlas itu ikhlas itu ikhlas. Rela. Ayo bahasa gampangnya begitu. Ikhlas itu ukurannya begini loh. Ketika kita melepas apa yang di tangan kita, itu nggak ada beban dan ada rasa bahagia, itu ikhlas. Kita ketika melepas apa yang kita punya, itu nggak ada beban sama sekali dan ada rasa bahagia plong, itu ikhlas. Persis kayak ntar pagi-pagi bangun tidur, itu ikhlas itu begitu gambarannya. Itu nggak kepikiran kan ya? Walaupun malam itu habis makan sop iga yang seporsi harganya 200.000 umpama. Itu begitu keluar nggak kepikiran kan ya? Nggak. Terus hawanya plong kan? Apalagi kalau dalam satu rumah 6 orang isinya kamar mandi satu ngantri. Begitu dapat giliran masuk kan plong. Lah ketika ibu masukin tadi ke kotak situ, ada kerasa berat nggak? Ya goceng. Makanya untuk ngukur ikhlas itu gampang aslinya Bu. Kalau ibu masukin goceng kok ada rasa plong, nggak ada beban berat, berarti ikhlas di kelas goceng. Malam Jumat depan coba taikin 10.000. Kira-kira perasaannya masih sama nggak dengan yang goceng? Sama, berarti ikhlas 10.000 udah naik. Jumat depan lagi taikin lagi. Nah, kira-kira perasaannya masih sama nggak dengan yang itu? Loh kok ketawa? Kalau rasanya masih sama, berarti ikhlas di 20.000, kelasnya udah di situ. Tapi kalau kau udah mikir, apalagi tadi jalan dari rumah ke sini sempat mampir ke warung tuker yang gocengan, berarti itu kelasnya ya memang di kelas 5.000. Maka untuk ngukur ikhlas, ini bukan buat ngukur orang lain ya Bu, buat ngukur diri sendiri. Ketika ada itu lewat kok 5.000 plung, nggak ada beban, plong. Oh berarti kelas saya kelas goceng. Lah depan kok 10.000 dimasukin plung, kok plong, nggak ada beban, berarti kelasnya kelas ceban. Nah iya, itu ngukur diri sendiri. Tapi jangan buat ngukur orang. Begitu ada orang masukin goceng, lu ikhlasnya digoceng ya, nggak bisa. Ya siapa tahu memang dia hari itu bawanya cuman goceng, atau memang hari itu mohon maaf rezekinya memang yang jatah untuk itu cuma. Ayo, ini ngaji begini itu kan bukan untuk ngukur orang, tapi untuk ngukur. Insya Allah dilanjut yang 3 poin. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.